Kok nganu sih lanang laki ngedance sih tradisional pula ya, terus kalau ada seperti itu bagaimana cara menyikapi mas kalian? Sebenarnya kalau dari saya itu ya biasanya yang berpikiran seperti itu tuh belum tahu tentang dunia tari atau dunia dance. Sebenarnya kalau di tari sendiri itu juga untuk tarian putra maupun putri itu juga disendiri. Halo Sobat Unima, selamat siang. Kembali lagi bersama saya mahasiswa spesial yang menemani podcast Unima kalian selalu, yaitu Abid Mamrani di sini bersama dengan tamu-tamu spesial juga pada siang hari ini, yaitu kakak beradik yang sangat berprestasi di bidangnya. Bidang apa itu? Bidang seni, yaitu Mas Valentino dan Mas Winda. Boleh tepuk tangan dulu. Dari Prodi PGSD. Boleh perkenalan diri dulu dari masing-masing, mungkin dari kakaknya dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Valentino Satria Wibowo, mahasiswa Prodi PGSD semester 4. Semester 4. Semester 4 ya ternyata ya? Semester 4. Semester 4 sudah menorehkan banyak prestasi yang kemarin di-spill ke BKH guys, ke kita-kita. Selanjutnya adiknya? Saya Bintang Renal Saputra dari Prodi PGSD juga. Saya semester 2. Semester 2. Kakak beradik PGSD berprestasi di bidang seni. Oke. Sebelumnya selamat atas prestasi yang mas-mas kalian raih ya. Dan banyak sekali listnya. Saya sampai bingung nih. Aku tanya apa saja ya? Apa yang harus kutanyakan di berbagai cerita, berbagai kota, berbagai tingkat kesenian ini. Terutama di awal 2026, baru berapa? Baru 5 bulan sudah banyak. 5 bulan. Terus bagaimana sebenarnya perasaan mas-mas kalian di sini di podcast Unifma pada siang hari ini? Gimana? Seneng juga sih diundang di podcast Unifma ini. Cuma agak kaget juga karena dadakan juga sih undangnya. Oh, iya kan? Iya. Maaf ya sebelumnya. Ya karena mungkin baru kecium prestasi kalian, jadi sepertinya harus segera diundang juga sih ini mas-mas kalian. Setahu saya kalian berdua fun fact-nya kakak beradik kandung ya? Kandung. Oke, kandung. Menempuh prodi yang sama tadi dan bakatnya serupa, kurang lebih serupa. Nah, bagaimana awal mula kalian berdua ini mengenal seni tari khususnya? Apakah ini jalan di darah kalian as a family, dan apakah ada momen tertentu yang membangkitkan sepertinya emang kita berdua jalannya di seni deh? Kalau saya sendiri itu pertama kali kenal seni itu di sekolah. Jadi di sekolah itu ada yang namanya ujian praktik. Sebenarnya dari situ aja sih. Sekolahnya tingkat apa nggak boleh tahu? Pertama kali tahu itu di TK, cuma nggak ikut, cuma tahu kalau tari itu ada. Gitu. Terus SMP itu juga baru ujian praktek kalau ternyata seni budaya itu ada praktek tarinya. Nah, di situ mulai mengenal tari dari situ. Mengenal tari dan kenapa mengseriusi ya? Sepertinya dibanding teman-temannya, banyak kalau kenal, soalnya saya sebagai tes ujian praktek nilai selesai Mas Valen. Kok Mas dan kakak adik ini langsung dilanjut sampai tingkat perkuliahan? Kalau saya itu nggak tahu ya, seni itu mengalir, jadi nggak tahu kenapa itu selalu didekatkan dengan seni tari, makanya sampai akhirnya suka itu karena ketidaksengajaan itu. Iya, Pak. Universe memberikan itu ya kesempatan. Betul. Ya, jalanmu seni gitu. Oh, itu aja. Apa ya untuk Mas Bintang ini apakah sama story-nya, backstory, atau melihat Mas Valen Pak inspirasi kakak lu begini mungkin? Beda gimana? Jadi saya dari TK itu sudah suka seni. Jadi tapi belum tahu kalau saya itu ditakdirkan untuk seni tari. Jadi TK itu saya menekuni mewarnai dulu. Ya, mewarnai, kemudian SD itu masih mewarnai, menggambar juga. Terus SMP itu loncat ke melukis. Oke. Ya, mencoba semua ya. Ya, melukis. Terus kebetulan ada ujian praktek tari. Iya. Jadi sekalian mempelajari juga. Terus dari situ kok tari itu kok lebih enak. Akhirnya mengalir.
sampai sekarang. Nah, apakah di dua seni sebelumnya merasa kurang atau tapi enggak yang sampai memenangkan juara apa enggak yang melukis sama sebelumnya itu? Melukis pernah itu cuma tingkat sekolah aja. Tengah sekolah. Iya. Tari lomba Tari langsung belum belum pernah mengikuti sama sekali. saat itu. Iya. Ya, sebenarnya memang universe kalian di sana nih. Sampai ke sini. Terus ini mas kalian di tengah tren modernisasi sekarang ya kan mungkin ya era globalisasi lah dengan semua informasi yang ada sepertinya seni tradisional agak ditinggalkan dan sepengalaman saya orang-orang lebih tertarik lebih ke dance K-pop atau sekarang Brazil kan gitu kan. Tradisionalnya agak kurang disorot walaupun masih ada pasarnya betulnya tapi yang lebih dikenal kayaknya itu di TikTok. Nah menurut mas kalian ini mengapa kok kalian justru ingin kesini tradisional dan ada rasa bangganya juga kah memilih jalur yang berbeda dengan teman-teman lalu ya kok sampai dikenalnya seni tari itu prestasinya kalian? Izin jawab ya. Jadi kenapa kok saya itu di tari? Sebenarnya saya sudah mencoba modern, cuma ternyata basic saya itu ada di tari tradisional dan sebenarnya trennya tari tradisional itu masih banyak sekali karena masih banyak lomba-lomba yang kami temui di Madiun dan di luar Madiun. Sedangkan sekarang ada juga festival lomba seni siswa itu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan itu sampai ke nasional jenjangnya. Nah itu sangat-sangat bergengsi, sangat-sangat bergengsi. Nah dari situ kan sebenarnya terbukti kalau tari tradisional itu belum lenyap, tapi masih ngetren sampai sekarang. Nah itu kalau Mas Bintang mungkin modern dance bisa, tari tradisional juga oke. Bener-bener arounder ya, tadi melukis sama sebelumnya, ini tradisional sama modern. Oke, gimana? Coba. Kalau saya itu suka K-pop itu sejak SMA. Sejak SMA itu suka K-pop karena tari itu saya kurang dilirik. Jadi saya loncat ke K-pop. Terus ya jadi kayak SMA itu kan ada seperti lomba itu saya nggak pernah dilirik sama guru. Jadi saya mau mencari bakat baru. Jadi di K-pop. Tapi berbeda apa sih loncatnya tradisional ke modern gitu? Lebih ke apa kayak susah dari tekniknya saja sudah berbeda. Dari basicnya jadi kalau sebenarnya tari itu banyak basic. Jadi kalau tari tradisi itu ada basic Jawa, ada basic Bali, dan juga luar provinsi itu ada basicnya sendiri-sendiri. Itu juga dengan K-pop itu juga beda lagi. Makanya untuk lompat dari tradisi ke K-pop itu juga nggak mudah gitu. Karena punya basic sendiri-sendiri. Soalnya itu salah satu pertanyaan saya pas lihat UKM-nya Unipma ya TC. Kalau kita dibedakan tradisional sendiri, modern sendiri, kira jadi satu. Terus ada lagi nggak? Dua ya, kalau tari ada dua itu ya? Dua, modern dan tradisional. Gitu. Core-nya ya intinya. Iya. Terus ini sih pertanyaan agak bukan menggelitik sih, karena kakak beradik melihat prestasinya di Malang, Mas Valen juara 2. Dan Mas Bintang juara harapan 2. Itu lomba yang sama ya, kategori tunggal. Kategori tunggal. Nah, bagaimana rasanya berada di satu lomba yang sama? Terus bukan menjelekan Mas Bintang ya. Gak menjelekan sih. Ya, bagaimana pas pengumuman how do you feel? Apakah ada rasa canggungnya? Apa ada rivalnya saya kalau gitu kerja sama? Macam bareng kok ya Mas latihan coba dulu aku. Enggak. Sebenarnya yang tarian yang saya bawakan di Malang itu memang kami ciptakan berdua. Oh gitu. Ciptakan berdua. Nah, karena satu lomba yang sama, kami ingin tarian yang berbeda. Makanya Bintang pakai karyanya Mas Rian dari Lumajang, dan saya pakai tarian saya sendiri karena saya orangnya malas menghafal tarian baru. Jadi apa yang saya kuasai saya lombakan begitu. Sebenarnya di Malang itu gimana ya? Persaingannya itu cukup ketat ya karena penari di sana itu bagus-bagus. Nah, malah saya overthinking kalau saya yang kalah daripada Mas Bintang ini karena performanya kan tarian yang dibawakan Bintang itu tegas. Jadi
di modern itu masuk, jadi dibawa ke tradisi juga masuk. Nah kalau saya kan pure tradisional. Nah saya agak sakit karena saya nggak tahan dinginnya Malang itu, makanya wes saya kalah nggak apa-apa, penting pulang salah satu ada yang bawa piala gitu. Ternyata kalau menang dua-duanya bawa semua. Gila ya, bisa ya seperti itu. Apa tahu kaget mas? Kalian buat sendiri koreo? Iya, koreonya Koreo beli. sama musiknya juga beli. Beli. Jadi buat tari itu biayanya juga besar dan dari nol juga. Iya. Jadi beli lagu sekian juta, nanti kita koreografi berdua, begitu. Beli kan? Iya. Beli. Kalau pertanyaan salah aku ulangi kenapa? Kaget. Beli ya musiknya juga ya? Musiknya beli. Jadi nanti hak milik kami karena kita belinya ya lumayan sih. Beli tahu tuh harganya. Belinya. Kerap ini gaji kamu sih ada soal ini. Segitu ya harga? Itu harga tengah atau harga? Itu dengan kualitas yang bagus menurut saya itu cukup murah karena Cukup murah karena ini baru aja kemarin tuh saya menghubungi komposer lagi tuh saya beli harganya. Tapi apakah langsung balik model? Apakah itu utamanya? Enggak ya? Cuma hobi aja Hobi sih. aja ya. Hobi aja. Oh iya sih. Gak mikir hitungnya berarti ya? Enggak ada untungnya. Untungnya cuma kami punya brand gitu loh. Kita membranding diri kami sendiri kalau kami itu koreografer gitu. Iya sih. Ya keren. Ada ya unik mas seperti mahasiswanya sangat berprestasi. Kolamnya berbeda-beda semua. Baru tahu. Ya, aku ada podcast ini. Kayak luar biasa. Terus itu lombanya bulan apa mas? Kalau di Malang itu tanggal 11 Januari 2026. Terus ada lagi di Mojokerto tanggal 2 Mei. Iya. Naik lagi bersama, naik podium bersama lagi juara 1 dan 2. Juara satunya? Saya. Gila. Nah itu again pertanyaan mirip-mirip. Proses latihannya di rumah bisa enggak? Di rumah latihannya di rumah. Di rumah. Ya, apakah sering debat atau latihan bareng? Enggak, karena latihannya berbeda. Latihan di kamar. Iya, di kamar cuma gerak-gerak kecil. Tapi apakah kayak saling mengkoreksi itu? Oh kayak kurangmu di sini deh. Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Tapi juara 1 2 mas. Iya. Sebenarnya kalau ditari juara 1 juara 2 itu bukan yang terbaik atau terbagus itu enggak, karena kalau ditari itu kan nilainya kan yang tahu kan juri. Semua itu disesuaikan dengan selera juri. Jadi bagus atau jelek itu enggak menentukan juara, tetapi kembali lagi ke selera juri. Oh gitu. Kalau ditari begitu. Kayak baru hebat ya. Juara klip ini mas, masuk klip ini. Nah, terus kompetisi terakhir di Madiun sebagai duo. Iya. Bulan tanggalnya? 10 Mei. 10 Mei. Iya, jarak seminggu aja. Oh iya ya. Juara 1. Juara 1. Nah, tantangan terbesar antara tampil sendirian sama duo. Duo apa tim jatuhnya? Duo ya. Duo. Kayak tantangan. Ya, apakah lebih kok adikku ini masuk ini mending aku tampil duo. Mending aku tampil sendiri atau terus sebenarnya kita kakak adik yang sangat dekat sekali. Juara 1 nih bos ya. Tantangannya itu kalau tunggal kan kita lupa gerakan, kita bisa improve sesuka kita. Jadi penonton nggak akan tahu kalau kita salah. Yang penting wajah ekspresi kita itu nggak memperlihatkan kalau kita tuh salah gitu. Nah, kalau duo itu kita nggak boleh salah, benar-benar nggak boleh, kecuali pas waktu pecah gerak. Memang beberapa ada pecah gerak, beberapa itu bersama-sama. Nah, kita lebih fokus ke yang bersama-sama karena kan harus sama detail gerakannya, ekspresi, powernya itu harus benar-benar sama. Jadi tantangannya di menyamakan. Ya, sama. Tapi ini. Iya sama. Kamu dikali kakakmu. Iya karena itu gitu ya. Oke lah. Terus ya lebih ke sisi mahasiswanya. Saya sudah mungkin teman-teman sudah mengakui mereka sangat hebat sekali ya. Kayak gila. Sebagai kakak adik mencatat semuanya di berbagai tingkat. Itu berarti nasional semua kan jadinya? Enggak sih, jadi itu kalau ada perlombaan itu dibuka untuk umum. Jadi umum itu mencakup umur itu bebas, jadi nggak ada ketentuan umur berapa. Lalu ada juga dari kota mana saja itu bisa. Jadi yang paling
greget itu yang di Mojokerto, soalnya itu dari Malang juga ada, Mojokerto ada, Surabaya ada. Yang paling kota mana yang Iya. paling pesaing sulit? Oh, kalau pesaing sulit itu di Malang. Malang. Karena bibit penarinya Malang itu bener-bener gila-gila semua. Apa ya? Kalau saya kurang tahu seninya ya mana. Iya. Nah, maksudnya kan kalau Madiun mungkin Malang seni tarinya apa tuh mas? Kalau Malang itu banyaknya di topeng Malang. Oh iya betul. Oh iya di topeng Malang. Iya paham. Iya sih. Salah. Ya kembali ke sisi mahasiswa. Iya. Nah sebagai mahasiswa PGSD semester 2 sama 4, terus sepertinya beban kuliah atau ya kuliah di Unima apakah sepadat itu hingga kalian sulit mengatur strategi antara latihan tari atau mending fokus tadi karena di Unima tidak membebani begini yuk. Nah, bagaimana menurut kalian sampai tidak merupakan nilai akademiknya gitu, tapi tetap berprestasi? Kalau saya kan baru semester 2 ya, jadi masih longgar, masih Masih bisa. longgar ya? Iya. Jadi itu. Masih belum begitu mengganggu. Iya, belum ganggu. Kesiannya. Iya, kalau saya sendiri itu memang dari awal masuk kuliah itu termasuk ambis. Jadi untuk nilai itu nggak saya kesampingkan karena bakat saya. Jadi nilai saya kejar, prestasi juga saya kejar. Jadi keduanya itu dibilang beban sih enggak, cuma ya tetap kepikiran. Karena ya yang saya tetap ngejar IPK saya. Begitu. Oke. Terus mungkin ini ke pengalaman berkesan dari perjalanan kompetisi antar kota di Malang, Mojokerto sama Madiun. Agak loncat lagi. Apakah ada pengalaman yang tak terlupakan? Tentunya setiap kompetisi ada hal yang dipelajari baru ya. Iya. Nah mungkin ya pengalaman berharga lah atau pengalaman ada kostum ketinggalan di rumah. Loh kalau aku ini malah nggak bisa. Atau ada satu aksesoris yang biasanya tradisional lebih ke aksesoris banyak ya. Iya. Nah, yang belum diketahui bukti gitu teman-teman. Apakah ada? Tantangan. Iya. Ya, cita-cita yang teringat pasti Kak. Oh, kalau saya sih waktu di mana ya? Sebenarnya itu kalau kami lomba itu udah kami prepare sebaik mungkin ya. Jadi setiap lomba itu kostum sudah kami siapkan karena kan kami jahit sendiri juga kostum. Jadi nggak boleh terlalu ya. Jadi nggak mungkin kalau ada yang kurang atau apa itu nggak, karena modelnya itu kami jahit, kami coba di badan, baru kami masukkan koper. Jadi kami selalu bawa koper supaya kostum itu nggak rusak. Jadi aman-aman aja kalau soal kostum itu. Mungkin yang bikin kaget itu ya cuma pas lihat peserta dari tim lain atau regu lain itu kan, Masya Allah. Aduh, gitu aja sih. Jadi pengalaman itu lebih ke terkaget-kaget lihat penari-penari dari luar kota. Apakah terlihat lebih kostumku kayak kurang dibanding yang gitu? Kalau itu enggak. Kayak gerakannya Iya. orangnya. Kalau kostum karena kami buat sendiri, jadi kami Pede buat sih, semaksimal mungkin. Tapi dari preferensi kalian berdua mending tampil duluan atau tampil terakhir? Kalau saya tetap tengah. Iya. Kalau di awal itu saya harus lihat peserta lain dulu. Jadi saya menggunakan peserta lain itu untuk pacuan. Saya itu harus seperti apa narinya. Nah, kalau di akhir itu biasanya jurinya itu sudah capek. Jadi nanti berpengaruh ke penilaian juga, mood jurinya gitu. Ini emang strategi umum diketahui para penari atau kalian berdua? Udah umum sih. Udah umum. Betul sekali. Gitu ya. Awalnya malah gak gitu bagus juga ternyata. Kira malah awal tari tunjukkan sebaik mungkin, terus buat peserta lain kayak kicap gitu. Itu juga bisa. Bisa. Cuma lebih bagus lagi kalau kita udah tahu peserta lainnya itu beberapa aja cukup untuk jadi pacuan nanti kita harus seperti apa. Dari kalian berdua tari yang dibawakan apakah ada kayak pengalaman pribadi, apa nilai filosofis yang ingin di-share? Kayak seni lebih ke gitunya kan, nilai-nilai ideal sekalian gitu. Kalau tari yang saya bawakan yang kami ciptakan berdua itu tari Luput Sinujud, itu kami ingin Luput Sinujud namanya. Luput sih Nujud. Jadi itu kayak tarinya itu sedikit bercerita ya. Itu menceritakan tentang manusia tuh yang kurang bersyukur, lalu diberi cobaan sama Tuhannya, lalu dia sadar, lalu itu
bertobat dulu, ada tradisi bersih desa, lalu panen melimpah, begitu. Itu yang kami ciptakan. Nah itu mengangkat budaya dongkrek Madiun juga. Jadi ada ceritanya itu dongkrek itu dulu itu terkena wabah penyakit, lalu sakit-sakitan, diadakan itu arak-arakan dongkrek baru sejahtera kembali. Nah kami mengangkat dongkrek itu tapi dikemas dengan tarian yang agak masa kini lah. Gitu. Luput itu berarti Luput itu lupa. Sinujud itu bersujud. Berarti lupa bersujud. Ambil filosofi terinspirasi bisa dibilang terinspirasi. Iya, terinspirasi juga dari dongkrek itu. Dan pengalaman pribadi. Iya. Dari COVID itu, dari COVID itu kan kita kan seperti diberi cobaan kan. Seperti diberi cobaan terus kita berpikir keras itu gimana menciptakan tarian baru yang belum ada sebelumnya gitu kan, tapi ngangkat masa kini dan yang masa lalu yang tradisional ternyata sampai di situ. Oke, ya keren. Aku bayang ada mahasiswa Unima seperti ini teman-teman. Ada ini. Lah ini tiba-tiba ini. Berarti pula keren ya. Nah kembali Unima apakah mensupport, kita tanyakan ke mereka pengalaman dari semua prestasi ini, masa mereka berjuang sendiri sih. Nah, bagaimana kalian merasakannya? Apakah ada dukungan dari ketawa gitu? dari yang terkecil dulu dari prodi PGSD sendiri. Apakah ada memfasilitasi lah atau mendukung karir? Mungkin Mas gak apa berangkat sana nanti nilainya aman. Oh, kalau itu sebenarnya baru ada programnya itu baru sekarang. Jadi lupa saya namanya itu apa. Intinya itu membiayai biaya pendaftaran dan nanti ada itu namanya nilai dia apa kan tuh? Konversi. Ya konversi itu ada baru sekarang ini. Cuma kalau dari kami itu kalau mau lomba terus pengajuan surat itu malah nggak fokus lomba aja. Jadi kami lebih baik pakai biaya mandiri, semua mandiri. Jadi kita fokus hanya latihan sama menyiapkan apa yang untuk lomba gitu aja. Tapi setelah menorehkan prestasi apakah diapresiasi juga? Diapresiasi sekali sama ini kok terdengar seperti satir sama ini serius adanya soalnya begitu ini serius karena juga dibuat story WA story dari dosen-dosen juga ada. Oke. Apresiasi habis ini di TikTok sekalian sama Instagram saya editkan videonya, semoga segera. Amin. Ini tak foto-fotonya ya Mas, video. Gue tak follow Instagram kalian lah, tak keroknya sendiri. Kamu jarang ngepost. Oh iya. Oh gitu malah. Kami cuma buat story hilang ya sudah. Oh, malah jarang upload. Katanya tadi branding itu channel gimana kan? Tidak lurus ini. Kalau kita tuh gimana ya? Karena takutnya itu orang-orang bosen lihat ini terus yang dipajang gitu. Jadi kami kan sering lomba kan. Jadi kami hanya buat story itu 24 jam, hilang ya sudah. Mungkin kayak belum terpikir sih itu buat highlight sorotan itu, mungkin next time baru mungkin itu. Soalnya di pihak BK ada chance untuk ngepost bersama itu feeds-nya ya, nanti ya kita bicarakan. Terus sebagai kalian berdua sebagai calon pendidik guru SD, apakah ada rencana mengintegrasikan atau mengajarkan ke dunia PGSD-nya sendiri di dunia pendidikan di masa depan, masih ada anak-anak gitu? Apakah sudah melakukan malah sekarang? Kalau saya sendiri tuh saya mulai dari saya ngajar tari di anak-anak SD. Sudah ngajar di anak SD. Jadi sedikit banyak itu jadi tahu kalau ternyata untuk mengatasi anak SD itu harus seperti ini. Jadi setiap daerah itu karakter anaknya itu berbeda-beda ya. Jadi dengan saya mengajar tari itu menjadi bekal untuk saya ketika nantinya saya memutuskan untuk menjadi guru SD di masa depan. Karena dengan contohnya di Kota Madiun itu anak-anaknya seperti ini. Ini saya di Kabupaten Madiun, beda lagi karakternya itu seperti ini. Nah dari situ saya belajar, saya memahami gimana sih supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarkan itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak itu. Nah itu sudah saya pelajari. Makanya saya masuk di prodi PGSD itu karena sedikit banyak saya sudah tahu bagaimana sih cara menghandle anak-anak. Begitu. Tujuannya juga itu ya. Iya. Mengajarkan tari juga. Itu juga. Apakah sama?
kurang lebih sama, tapi kan saya kan masuk ke apa? PGSD. Agensi. Agensi. Iya, agensi itu saya ngajarnya SD. Banyak ya emang ya? Iya, SD, tapi saya ngajarnya itu di dance. Oh, di modernnya. Iya, jadi all rounder. Jadi saya juga tahu seperti apa anak itu karakteristiknya, terus cara penyampaiannya. Jadi mungkin kalau saya menjadi guru aja saya siap. Ini kakak ada yang bagus, tidak mencuri kue masing-masing. Kalau ke modern tradisional dapat cuan bersama. Gitu. Dan ilmunya pun tersalurkan. Keren ya? Ya. Terus ini sih, mungkin tari tradisional untuk pria, apakah ada beberapa pandangan kayak tradisional mayoritas cewek ya? Iya. Apakah ada kayak pandangan yang cukup kok nganu sih lanang lagi ngedance sih tradisional pula ya, terus adakah kalau ada seperti itu bagaimana cara menyikapi mas kalian? Sebenarnya kalau dari saya itu ya biasanya yang berpikiran seperti itu tuh belum tahu tentang dunia tari atau dunia dance. Sebenarnya kalau di tari sendiri itu juga untuk tarian putra maupun putri itu juga disendirikan. Jadi nggak sembarangan laki-laki menarikan tarian putri, begitu juga sebaliknya. Mungkin untuk mengajar bisa, tetapi untuk pentas-pentas itu beberapa tarian tidak bisa dibawakan lintas gender begitu, karena memang penari laki-laki itu lebih fokus ke ketegasannya, kalau putri itu ke kelembutannya. Mungkin ada beberapa tarian laki-laki yang lembut, tetapi tetap dibawakan dengan gagah begitu. Tapi ada omongan seperti itu, pernah dengar? Pernah dengar. Oh, pernah ada ya. Cuma ya orang belum tahu ya dikasih tahu paling juga ngengkel ya. Jadi ya sudah. Kalau udah tahu pasti paham ya. Begitu. Oke. Sama Mas. Sama. Begitu ya. Oke, sudah di penghujung acara podcast pada siang hari ini. Mungkin ada closing statement agak pesan dari Mas Dinda, Mas Valen untuk motivasi rekan-rekan mahasiswa Unima agar berprestasi seperti kalian berdua, agar berani mengeksplorasi bakat di luar bidang akademis. Ya, kalau dari saya sendiri itu jangan takut untuk mencoba. Karena apa? Karena dengan kita mencoba, kita seperti membuka peluang untuk diri kita sendiri. Jadi untuk meraih prestasi itu nggak cuma di kompetisi ya, mungkin kita ikut HMPS ataupun UKM itu juga bisa membuka jalan kita untuk meraih prestasi. Contohnya seperti seminar dan kita menjadi moderator, itu juga suatu prestasi juga. Tetapi kalau ingin berkompetisi itu jangan takut untuk kalah. Karena apa? Menang kalah itu sudah biasa, tetapi yang harus kita tangkap poinnya itu adalah di pengalaman yang kita dapat, begitu. Spektakuler. Mahasiswa smart and competitive real. Kayak gitu, tidak cinta. Apakah ada? Oh, barang aja. Kalau saya kurang lebih sama, tapi saya ingin menambahkan kalau lebih berani, harus lebih berani dalam mengambil keputusan. Jadi jangan takut mengambil keputusan karena itu sesuatu nilai yang sangat berharga bagi kita mungkin. Oke, terima kasih. Closing tambahannya sangat ciamik juga ya. Last question, pertanyaan terakhir. Apakah ada target di kompetisi berikutnya yang tentunya menambah rentetan prestasi kalian dan semoga tentunya menambah dan mengharumkan nama kampus tercinta Unima. Ya itu. Apa yang paling dekat ini? Mempersiapkan apa gitu? Kalau paling dekat ini tanggal 24 kami lomba ke Surabaya. Bareng. 24 Mei. 24 Mei. Iya. Minggu depan. Iya. Kami suka lomba itu bukan karena menang atau kalah, tetapi itu tadi pengalaman yang kami dapat. Kan kita lihat peserta lain, dia pakai teknik ini, dia pakai trik ini biar menang lah. Itu yang menjadi nilai plus yang kami tangkap begitu. Memang sudah di daerahnya kalian seperti ini. Surabaya. Ya, mahasiswa Unima, sobat Unima jangan lupa support mereka ya. Nanti mungkin saya tanya nanti boleh lagi ya, bagaimana pengalamannya khusus. Nah, nanti akan di klip podcast tapi lebih lagi daripada ini gitu. Ya.
Terima kasih Sobat Unima sudah menonton podcast pada siang hari ini bersama Mas Valen dan Mas Bintang, kakak beradik yang sangat smart and kompetitif dengan relevan prestasi yang ada khususnya di luar akademik. Mahasiswa Unima Sobat Unima bisa contoh mereka. Oke, terima kasih. Mungkin bisa bersama-sama ya slogannya Unima, smart and kompetitif. Sobat Unima, Smart and kompetitif. bye bye. Terima kasih semuanya. Unikma Smart and competitive.